Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Berjaga di Kantor Kosong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu tanggal 11 Maret 2021, udara di teras rumahku terasa begitu ringan. Embun masih membasahi daun-daun di taman depan, dan suara kicauan burung pipit bersautan seolah merayakan hari libur. Hari Jumat yang seharusnya jadi awal akhir pekan yang damai. Aku menyeruput teh hangat buatan istriku, Dini, yang aroma melatinya sungguh menenangkan. Di pangkuanku, Alia, putri kecilku yang baru berusia 5 tahun, sibuk dengan buku gambarnya. Sesekali, ia mendongak, matanya yang bulat berbinar. "Ayah, kalau hari libur kita kemana?" tanyanya polos. Hatiku rasanya menghangat, rencananya hari ini kami akan pergi ke kebun binatang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. HP ayah!" Alia berteriak sambil berlari ke dalam rumah, kemudian kembali membawa ponselku. "Ini ayah." Ia menyodorkan ponsel itu dengan senyum lebar. Aku membelai rambutnya dan membuka kunci layar. Notifikasi WhatsApp dari grup kantor berkedip-kedip. Jumlahnya tidak wajar. Biasanya grup itu sunyi di hari libur. Perasaanku langsung tidak enak. "Ada apa, Mas?" Dini bertanya. Suaranya lembut. Aku menggeleng. Mataku terpaku pada layar. Sejak semalam pesan-pesan dari rekan kerja sudah menumpuk. Aku menggeser layar ke atas, membaca satu persatu, hingga sebuah pesan dari kepala bagian, Pak Heru, muncul. Isinya singkat, tapi berhasil membuat darahku berdesir. "Saudara Arianto, mohon segera hubungi saya. Ada tugas mendesak, sifatnya rahasia." Di bawahnya sebuah file PDF terlampir. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka file itu. Judulnya membuatku menghela nafas panjang. Surat perintah tugas khusus dan penjagaan aset perusahaan. Nama lengkapku Arianto tertulis jelas di sana. Tugasku adalah menjaga bekas kantor yang lama yang sudah setahun kosong. Kenapa harus aku? Rasa kesal, kecewa dan sedikit takut bercampur jadi satu. Ini hari libur. Dini dan Alia sudah menantikan hari ini. "Mas, kenapa?" Dini melihat raut wajahku yang berubah. Aku menghela nafas lagi. "Perintah sayang, disuruh jaga kantor lama." "Kantor mana? Yang di Jalan Melati itu?" tanyanya, suaranya sedikit meninggi. "Bukannya di sana sering ada yang hilang?" Aku mengangguk pasrah. Justru itu, akhirnya pimpinan ambil tindakan. Kayaknya karena kasus pencurian yang makin parah. "Terus Alia gimana?" Dini menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menarik Alia ke pangkuanku, memeluknya erat. "Ayah harus pergi. Ini kewajiban," bisikku pada Alia. Ia tidak mengerti, hanya menatapku dengan tatapan bingung. "Ini kan hari libur, Mas. Gak bisa diundur." Dini berusaha membujuk. "Gak bisa, ini perintah khusus. Kalau dilanggar bisa kena sanksi." Jawabku mencoba meyakinkan diri sendiri. Aku harus siap kapan saja. Ini bagian dari tugas. "Tapi..." "Sudah, jangan khawatir. Aku cuma jaga. Nanti kalau selesai, kita liburan yang lebih seru lagi ya." Aku tersenyum meski rasanya berat. Berat meninggalkan senyum polos Alia dan tatapan cemas Dini. Aku tahu, hari libur yang sudah direncanakan harus dikorbankan. Tangan Dini mengusap punggungku, mencoba memberi kekuatan. Namun di dalam hati aku tahu, tugas ini bukan sekedar menjaga aset. Ada sesuatu yang lebih besar dan mengerikan di balik dinding-dinding bekas kantor lama itu. Sesuatu yang bahkan bisa membuatku mengorbankan waktu berharga bersama keluargaku. Aku memacu motorku meninggalkan rumah dengan perasaan campur aduk.
Di satu sisi ada rasa kecewa karena harus membatalkan rencana liburan bersama keluarga. Di sisi lain ada perasaan tegang yang menjalar. Bekas kantor itu yang berdiri kokoh di Jalan Melati sudah lama menjadi buah bibir, bukan hanya di kalangan karyawan, tetapi juga di antara warga sekitar. Laporan tentang pencurian yang terus-menerus terjadi telah membuat pimpinan gerah. Barang-barang berharga seperti kabel, pipa, bahkan perabotan kantor hilang satu persatu tanpa jejak. Anehnya tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela, seolah-olah para pencuri itu masuk dan keluar sesuka hati tanpa diketahui. Aku yang mendapat perintah ini merasa ada beban berat di pundak. Ini bukan sekedar tugas biasa, misi jaga yang tidak biasa. Begitu judul surat perintahnya, dan entah kenapa judul itu terdengar seperti sebuah ramalan. Lokasinya yang jauh dari pemukiman ditambah kondisi bangunan yang kudengar sudah tidak layak membuatku merasa seperti dikirim ke medan perang. Medan perang yang sunyi tanpa musuh yang terlihat. Di tengah perjalanan gerimis mulai turun. Rintik-rintik air membasahi helmku membuat pandangan sedikit buram. Suasana mendung dan dingin ini seolah mendukung perasaan tidak enak yang menyelimuti hatiku. Aku mengemasi perlengkapan seadanya. Ransel berisi pakaian ganti, senter, dan beberapa bungkus kopi. Di bawah jok motor, sebuah pistol dinas yang sudah lama tidak kugunakan terselip untuk berjaga-jaga. Aku tahu ini mungkin tidak akan cukup, tapi setidaknya ini memberikan sedikit rasa aman. "Mas, hati-hati ya," pesan Dini kembali terngiang di telingaku. Suaranya penuh kekhawatiran. "Kalau ada apa-apa langsung telepon." Aku membalasnya dengan senyum. "Iya sayang, jangan khawatir, ini cuma jaga biasa." Tapi jauh di dalam lubuk hati, aku tahu ini bukan jaga biasa. Aku menguatkan hati memacu motor lebih cepat. Setiap putaran roda, setiap tetes gerimis yang jatuh, seolah-olah membawaku semakin dekat dengan misteri yang akan segera terungkap. Pukul 1 siang akhirnya aku tiba di gerbang kantor lama. Pemandangan di depanku jauh lebih parah dari yang aku bayangkan. Pagar besi yang dulu tegak kini berkarat. Sebagian miring, seolah akan roboh kapan saja. Rumput liar menjulang tinggi, menutupi sebagian besar area halaman. Debu tebal menyelimuti setiap sudut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, hanya kesunyian yang mencekam. Aku memarkirkan motorku di dekat pos jaga yang kecil. Pos itu terlihat usang, dengan kaca yang buram dan jendela yang retak. Aku melangkah ke arah pos. Jantungku berdegup lebih kencang. Udara di sekitar sini terasa lebih dingin, lebih berat. Bahkan kicauan burung yang tadi pagi ku dengar kini lenyap tidak berbekas. Aku berada di tempat di mana waktu seolah berhenti, dan hanya ada cerita-cerita kelam yang pernah terjadi di sana. Aku menarik nafas dalam-dalam, menguatkan diri. Misi ini baru saja dimulai. Pemandangan di depan mataku saat tiba di pos jaga benar-benar membuatku tertegun. Bau apek, debu tebal, dan lumut yang tumbuh di dinding, semuanya terasa asing dan mencekam. Aku memarkirkan motor dan melangkah hati-hati, seolah takut mengganggu kesunyian yang sudah lama bersemayam di sana. Begitu aku membuka pintu pos jaga, suara derit engselnya memecah keheningan, seolah-olah mengumumkan kedatanganku kepada entah siapa. Aku meletakkan ransel di sudut ruangan dan mengeluarkan senter. Cahaya senter menembus kegelapan, menyoroti sarang laba-laba raksasa yang menggantung di langit-langit. Di lantai tumpukan koran bekas yang sudah menguning berserakan dan kursi plastik yang sudah pecah tergeletak tidak berdaya. Aku menarik nafas dalam, mencoba menghilangkan perasaan tidak nyaman ini. Oke, ini cuma kantor kosong, gak ada apa-apa. Bisiku pada diriku sendiri, mencoba menenangkan jantung yang berdetak kencang. Aku memutuskan untuk berkeliling, memeriksa seluruh area kantor seperti yang tertulis dalam surat perintah. Langkah kakiku berderap pelan di atas lantai beton yang berdebu. Pintu-pintu ruangan terbuka, menganga, seolah-olah mengundangku untuk masuk. Di setiap ruangan pemandangan yang sama tersaji, perabotan yang sudah rusak, kabel-kabel yang menjuntai, dan debu tebal di mana-mana. Semakin aku melangkah, semakin terasa aneh. Ini bukan sekedar pencurian, ini seperti vandalisme yang disengaja. Aku sampai di area belakang kantor, di mana terdapat sebuah musola kecil. Hati siapa yang tidak tergerak melihatnya. Atapnya sudah hilang, meninggalkan kerangka kayu yang lapuk.
Jendela dan pintunya juga lenyap. Langit-langitnya menganga, membiarkan cahaya matahari menerobos masuk dan menerangi debu-debu yang melayang. Bahkan karpet sajadah di dalamnya sudah hilang entah kemana. Astagfirullah. Mengambil atap musola. Hati nurani manusia macam apa yang tega melakukan itu? Aku mengeluarkan ponselku. Tangan gemetar saat mengambil foto-foto sebagai bukti. Ada rasa marah yang membara di dadaku. Ini bukan lagi soal kerugian material. Ini soal moralitas, soal rasa hormat terhadap tempat ibadah. Siapapun pelakunya, mereka tidak punya hati. Selesai mengambil gambar, aku kembali ke pos jaga. Aku harus segera membersihkan tempat ini. Setidaknya pos jaga harus nyaman untuk tempatku beristirahat. Aku mengambil sapu dan kain lap yang kubawa. Debu-debu berterbangan membuatku batuk-batuk. Di tengah kesibukan itu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasiku. Dari balik jendela, dari balik pohon-pohon yang rindang, seolah-olah ada pasang mata yang mengikutiku. Aku mengusap keringat di dahiku, mencoba mengabaikan perasaan itu. Itu hanya ilusi. Aku cuma kecapean. Namun saat aku menyekat jendela pos jaga, ekor mataku menangkap sebuah bayangan bergerak cepat di balik semak-semak. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Hanya angin yang berdesir menggoyangkan dedaunan kering. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku. Namun perasaan dingin itu kembali menyelimuti. Aku tidak sendirian di sini dan aku yakin itu bukan hanya para pencuri. Setelah berhasil membersihkan pos jaga, perasaanku sedikit lebih tenang. Setidaknya ada satu tempat yang bisa kuanggap aman untuk beristirahat. Aku duduk di kursi plastik menyesap air minum dan mencoba berpikir jernih. Tugas utamaku adalah menjaga. Tapi bagaimana aku bisa menjaga jika semua sudah hilang? Sepertinya ada yang lebih dari sekedar pencurian di tempat ini. Aku teringat surat perintah yang menyebutkan tentang misi khusus. Mungkin ini ada hubungannya dengan semua keanehan yang aku rasakan. Aku mengeluarkan ponsel dan mencari kontak teknisi langganan kantor. Mas Teguh, pria parubaya ini sudah bekerja dengan perusahaan kami selama bertahun-tahun dan sangat bisa dipercaya. Jaringan di sini lumayan buruk, tapi akhirnya panggilan itu tersambung. Halo, Mas Teguh. Suaraku bergetar, lebih karena dinginnya sore hari daripada perasaan takut. Iya Pak Hari, ada apa? Jawabnya dari seberang. Mas, ini saya di kantor lama di Jalan Melati. Kantornya mati total, listrik dan air nggak ada. Bisa tolong datang Mas, pimpinan minta ini segera beres. Mas Teguh terdiam sejenak. Wah, di sana Pak, serius? Sore ini juga? Iya Mas, penting banget, jawabku mendesak. Terdengar suara hela nafas di ujung sana. Oke Pak, saya usahain, tapi saya cuma bisa datang bawa alat listrik sama mesin air. Untuk material pipa dan kabel, Bapak harus beli sendiri ya. Siap Mas, saya tunggu. Sekitar jam 3 sore motor Mas Teguh tiba. Ia turun dengan ransel besar berisi peralatan dan sebuah mesin air portable. Loh, Pak Hari sendirian? Matanya menatap berkeliling seolah mencari orang lain. Iya Mas, memang perintahnya begitu. Seriusan Pak, jaga sendirian di tempat kayak gini? Wajah Mas Teguh tampak pucat. Pertanyaannya membuatku sedikit heran. Aku menepuk pundaknya. Emangnya kenapa Mas? Ini kan cuma kantor kosong. Mas Teguh tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gedung aula di seberang halaman yang tampak lebih gelap dan angker daripada bangunan lain. Tangannya bergetar saat menunjuk. Jangankan malam Pak, siang-siang begini saja mereka sudah muncul Pak. Suaranya berbisik seolah takut didengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Makhluk-makhluk itu suka nongkrong di sana, di gedung aula. Dulu pernah ada satpam yang pingsan karena lihat mereka. Aku mencoba menertawakan ceritanya, tapi jujur, hatiku sudah merasa tidak nyaman. Ah Mas Teguh, ada-ada saja. Itu kan cuma cerita, biar nggak sendirian. Saya serius Pak, aura di sini beda, berat. Dia menggeleng-gelengkan kepala. Aku pura-pura tidak mendengar. Sudah Mas, ayo kita perbaiki listriknya dulu. Kami bekerja dalam keheningan. Hanya suara mesin air yang memecah kesunyian. Namun setiap kali aku menoleh, aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasiku dari jauh. Seolah-olah Mas Teguh tidak berbohong. Ada mata yang tidak terlihat mengawasi setiap gerak-gerikku dari kegelapan yang menganga.
Perasaan itu membuat bulu kuduku merinding dan aku berharap malam tidak datang terlalu cepat. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keunguan, menandakan senja akan segera tiba. Setelah berjam-jam berkutat dengan kabel dan pipa, akhirnya listrik dan air kembali menyala. Lampu-lampu pos jaga yang sudah lama mati kini menyala redup, memberikan sedikit kehangatan di tengah udara sore yang dingin dan lembab. Suara gemercik air dari keran yang kembali berfungsi terdengar seperti musik. Setidaknya kantor ini kini sedikit lebih terang dan layak untuk dihuni. Nah gitu dong mas, jadi lebih kelihatan, kataku sambil tersenyum lega. Mas Teguh mengangguk, tapi wajahnya masih tampak tegang. Bapak hati-hati ya, saya sudah beres. Ini Gojek saya sebentar lagi datang. Kami duduk di depan pos jaga, menunggu dalam diam. Suasana kembali hening, hanya ada suara jangkrik yang mulai bersautan dan deru angin yang berembus pelan. Aku menyalakan sebatang rokok, membiarkan asapnya membumbung tinggi. Makasih banyak ya Mas Teguh, benar-benar nolongin saya. Santai Pak, itu sudah tugas saya. Tapi jujur Pak, saya nggak berani lama-lama di sini. Auranya bikin merinding. Mas Teguh berbisik, matanya melirik ke arah gedung aula yang diselimuti kegelapan. Aku mengangguk mengerti. Tidak mau memaksanya untuk tetap di sini. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Om Wawan muncul di layar. Itu adik iparku. Aku segera mengangkatnya. Halo Om. Halo Mas Ari, ini aku baru pulang kuliah, jawab Wawan dari seberang. Aku lihat status WhatsApp Mas kok di kantor lama. Masih ada di sana. Aku mampir ya Mas. Nggak enak kalau sendirian di sana. Mendengar suaranya hatiku langsung lega. Rasanya seperti mendapat oase di tengah gurun. Ya Om, sini, mampir aja, nanti kita ngopi bareng. Oke Mas, 15 menit lagi aku sampai. Aku menutup telepon dengan senyum mengembang. Nah itu dia, ada teman datang, kataku pada Mas Teguh. Siapa Pak? Adik ipar saya, dia mau mampir, jadi saya nggak sendirian malam ini. Syukurlah Pak, saya ikut lega dengernya. Kalau begitu saya pamit ya, Gojek saya sudah sampai. Mas Teguh menjabat tanganku, wajahnya tampak sedikit lebih cerah. Hati-hati Pak, jangan patroli sendirian kalau malam, mending di pos jaga saja. Aku mengangguk, siap Mas. Tidak lama setelah Mas Teguh pergi, Wawan tiba dengan motornya. Wih Mas, kok beneran di sini? Serunya sambil melepas helm. Gila, ini kantor kok serem banget ya? Memang serem Om, kataku mencoba bersikap santai. Tapi untung ada kamu. Udah, ayo masuk, kita bikin kopi dulu. Kehadiran Wawan membawa kelegaan yang luar biasa. Beban rasa takut yang kurasakan sejak sore perlahan-lahan menguap. Suasana sepi yang mencekam kini terisi dengan obrolan ringan dan tawa. Aku bersyukur dia datang. Malam ini, setidaknya aku tidak akan menghadapi kegelapan sendiri. Namun perasaan bahwa malam ini akan ada sesuatu yang terjadi tetap menggerogoti pikiranku. Gerimis yang turun sejak sore hari belum juga reda. Rintik-rintik hujan yang jatuh di atap pos jaga menciptakan irama monoton yang seolah memecah kesunyian. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, menambah suasana suram di bekas kantor itu. Sambil menghirup kopi hangat, aku melihat jam di pergelangan tanganku. Sudah pukul 10 malam. Sudah waktunya untuk melakukan patroli malam pertama. Om, ayo keliling bentar, ajakku pada Wawan. Dia sedang asik bermain game di ponselnya. Ngapain Mas? Kan sudah aman. Di sini saja kan lebih enak, jawabnya, matanya tetap terpaku pada layar. Ya siapa tahu pencuri itu masuk lagi. Kan ini tugas kita, kataku mencoba memberinya motivasi. Lagi pula biar tahu juga kondisi kantor ini secara keseluruhan. Wawan tampak ragu. Dia menghela nafas panjang, kemudian meletakkan ponselnya. Ya udah deh, tapi beneran kan cuma sebentar? Iya, tenang aja, kataku berusaha meyakinkannya. Aku mengambil senter dan pistol dinas yang terselip di pinggangku. Wawan melihatnya dan matanya membelalak. Wih Mas, bawa senjata beneran? Ngeri amat. Buat jaga-jaga, siapa tahu pencurinya nekat, jawabku santai. Meskipun di dalam hati aku merasakan ketegangan yang sama. Aku sengaja menutupi rasa takutku. Kami mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap di antara rumput liar yang menjulang tinggi. Cahaya senterku menyoroti setiap sudut, mencari tanda-tanda yang mencurigakan.
Suara langkah kaki kami terdengar jelas, menciptakan gema yang aneh. Hati-hati aku melirik ke arah gedung aula, tempat yang Mas Teguh bilang sering dihuni. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Saat kami sampai di ujung area kantor, tepat di dekat pagar belakang yang minim penerangan, mataku menangkap sesuatu. Sebuah bayangan hitam bergerak cepat dari lantai 2 gedung bertingkat di sana. Aku langsung menghentikan langkah. Jantungku berdebar kencang. Bayangan itu bukan manusia biasa. Gerakannya terlalu cepat, terlalu lincah. "Hei, jangan lari!" teriakku spontan. Bayangan itu terus melesat di antara rimbunan pohon, seolah tidak peduli dengan teriakanku. Ia melompat dari lantai 2, mendarat dengan mulus di tanah, lalu berlari dengan kecepatan luar biasa menuju semak-semak di belakang barak. Aku langsung mengeluarkan pistolku, mengarahkannya ke arah bayangan itu. Wawan yang berdiri di sampingku tampak tegang. "Mas, apaan itu?" bisiknya, suaranya bergetar. "Ayo, kita kejar." Aku tidak peduli itu pencuri atau bukan, aku harus tahu apa yang kulihat. Wawan meski ketakutan tetap mengikutiku, wajahnya pucat pasi, matanya memandangku dengan cemas. Kami berlari secepat mungkin, mengejar bayangan itu ke belakang barak. Aku yakin, apapun itu aku harus menghadapinya. Kami terus berlari, nafasku tersegal-segal, mengejar bayangan hitam yang melesat cepat ke arah belakang barak. Gerimis semakin deras, membuat tanah becek dan licin. Kami melompat melewati genangan air, hanya berfokus pada bayangan yang semakin menjauh. Suara detak jantungku berpacu, seolah ikut irama lari. Wawan di belakangku tampak kelelahan, tapi ia tidak menyerah. "Mas, tunggu!" Nafasnya tersendat. Aku tidak peduli, instingku mengatakan aku harus mengejar. Disinilah akhirnya aku akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kantor ini. Kami sampai di area yang lebih gelap, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Di tengah-tengahnya berdiri tegak sebuah pohon nangka raksasa. Pohon ini memiliki cerita mistis yang sering diceritakan Mas Teguh. Konon menjadi tempat tinggal bagi makhluk tidak kasat mata. Saat kami mendekat, suara gemeresek dari balik pohon itu kembali terdengar. Awalnya aku kira itu suara ranting yang patah, namun suaranya terlalu aneh, seperti langkah kaki berat yang menyeret sesuatu. Kami berhenti, saling bertatapan. Aku mengarahkan senter ke arah pohon, tanganku yang memegang pistol bergetar. "Om, nyalakan senter kamu dan sorot ke atas pohon," perintahku. Suaraku berbisik. Tanganku menggenggam erat pistol. Tangan Wawan gemetar saat menyalakan senter di ponselnya. Cahaya senter menyorot ke dahan pohon, bergerak dari bawah ke atas. Saat cahaya itu menyentuh dahan yang paling besar, di sanalah aku melihatnya. Sosok genderuwo hitam dengan mata merah menyala duduk santai di dahan. Kaki panjangnya menjuntai ke bawah, seolah menungguku. Posturnya besar, dengan bulu-bulu kasar dan kuku-kuku panjang yang tajam. Saking besarnya ia hampir menutupi seluruh dahannya. Aku menarik nafas tajam. Wawan di sampingku membeku, senternya jatuh dari tangannya. Aku tidak bisa membiarkan dia melihat lebih lama. Aku menarik Wawan menjauh, berusaha tetap tenang. "Ayo, kita kembali ke pos." Bisikku, suaraku hampir tidak terdengar. Aku tidak melihat ke belakang, hanya berjalan cepat, menyeret Wawan yang kini seperti boneka tidak bernyawa. Wawan tidak bereaksi. Ia hanya mengikuti langkahku, wajahnya pucat pasi. Ia tidak melihat apa yang aku lihat, tapi aku yakin ia bisa merasakan kehadirannya. Rasa dingin menyelimuti kami, seperti berada di dalam freezer. Kehadiran makhluk itu terasa begitu dekat, begitu nyata. Aku tahu, sekarang bukan waktunya untuk berani-beranian. Kami harus kembali ke pos jaga. Saat kami berbalik meninggalkan pohon nangka raksasa, suara gemeresak itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Nafasku tertahan di dada. Aku tahu, itu bukan suara ranting atau dedaunan yang bergesekan. Suara itu disusul oleh tawa mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tawanya berat, serak, seolah-olah berasal dari dasar sumur yang dalam. Tawa itu menggema di seluruh area kantor, menciptakan aura yang mencekam. Wawan yang berjalan di belakangku tiba-tiba berhenti. "Mas, siapa itu yang ketawa?" Suaranya bergetar lebih dari yang pernah kudengar sebelumnya. "Itu bukan suara manusia kan, Mas?" Aku tidak menoleh. "Sudah, jangan dilihat, cepat jalan," jawabku sambil mempercepat langkah. Aku terus menyeretnya, tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakang. Yang terpenting sekarang adalah kembali ke pos jaga.
Sesampainya di pos, Wawan langsung jatuh terduduk di kursi. Wajahnya sangat pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatapku dengan mata kosong, seolah jiwanya masih tertinggal di bawah pohon nangka itu. Aku mengambil sebotol air dan memberikannya kepadanya. "Minum dulu om, tenang, tenang." Dia meminumnya dengan rakus. "Mas, itu tadi apa ya?" Aku tahu Wawan tidak melihat makhluk itu, tapi ia merasakan kehadirannya dan ia mendengar tawanya. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mau dia terlalu ketakutan. "Itu cuma orang gila yang suka di pohon itu," kataku berusaha menenangkan. "Dia sering ketawa-ketawa sendiri kalau malam. Makanya tadi Mas Teguh bilang jangan sendirian di sini. Itu karena orang gila itu." Wawan memandangku, matanya mencari kebenaran. "Mas, serius?" Aku mengangguk mantap. "Iya serius, makanya kita nggak usah kesana lagi. Di sini saja aman." Wajah Wawan perlahan mulai rileks, tapi aku tahu kebohonganku tidak sepenuhnya menghilangkan ketakutannya. Malam itu terasa sangat panjang baginya. Setiap suara gemersik angin, setiap tetes air hujan yang jatuh, terasa seperti tawa yang mengerikan. Aku bersyukur dia tidak melihat apa yang kulihat. Penampakan genderuwo itu mungkin akan membuatnya trauma seumur hidup. Biar aku saja yang menanggungnya. Aku menepuk punggungnya mencoba menguatkan dirinya. "Sudah om, sekarang waktunya istirahat. Kita sudah aman di sini." Malam semakin larut, gerimis sudah berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih pekat. Wawan yang kelelahan dan ketakutan akhirnya tertidur pulas di kursi pos jaga. Nafasnya teratur, seolah ia benar-benar membutuhkan istirahat setelah pengalaman yang mengerikan. Aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku duduk di kursi, menyesap kopi dan mengawasi sekeliling. Pistol di pangkuanku siap untuk digunakan jika sesuatu yang lain terjadi. Namun di tengah-tengah kesunyian, sebuah aroma yang sangat khas mulai tercium. Aroma wangi pandan yang manis dan lembut, seolah-olah menguar dari udara tipis. Aku terdiam. Aku mengenalinya. Aroma ini bukan berasal dari tanaman di sekitar sini. Ini adalah aroma yang selalu muncul saat aku dalam bahaya, atau saat ada kehadiran gaib yang mengganggu. Ekor mataku melirik ke arah pohon mangga yang berdiri kokoh tidak jauh dari pos jaga. Di sanalah aku melihatnya, sebuah bayangan putih samar-samar berdiri di bawah pohon. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun postur tubuhnya sangat familiar. Aku mengenali sosoknya. Itu adalah Bude Suci. Bude Suci adalah kerabat jauh yang meninggal beberapa tahun lalu. Beliau dikenal memiliki ilmu spiritual yang tinggi dan sering membantu orang-orang yang kesulitan. Sejak kematiannya, aku beberapa kali merasakan kehadirannya. Beliau selalu muncul dalam situasi genting, seolah-olah memberikan perlindungan. Kehadirannya membuat hatiku lebih tenang. Aku tahu sekarang aku tidak sendirian. Perlindungan gaib yang selalu menyertaiku telah datang. Aku tidak lagi merasa takut. Aku menaruh pistolku kembali ke dalam sarung, karena aku tahu senjata fisik tidak akan berguna melawan makhluk-makhluk tidak kasat mata di tempat ini. Aku hanya duduk, menikmati kehadiran Bude Suci yang menjaga. Malam itu terasa lebih cepat berlalu. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan berjaga, ditemani oleh perlindungan gaib yang selalu menyertaiku. Pukul 8 pagi, suara deru motor terdengar dari arah gerbang. Aku melihat petugas jaga baru, Pak Budi, datang. Wajahnya terlihat lega saat melihatku. "Pak Hari, syukurlah Bapak nggak apa-apa. Saya dengar cerita dari Pak Teguh. Merinding saya." Aku tersenyum tipis. "Iya Pak, untungnya semua aman. Saya pulang dulu ya. Tadi malam adik saya juga ikut jaga." Aku membangunkan Wawan dan mengemasi barang-barangku. Wajah Wawan tampak jauh lebih segar, seolah ia melupakan semua kejadian semalam. Aku bersyukur dia baik-baik saja. Aku menunggangi motorku, meninggalkan motor lama itu. Misi jagaku selesai. Aku pulang dengan rasa lega, namun juga dengan sebuah pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Misteri kantor lama itu dan kehadiran makhluk-makhluk di dalamnya akan selalu menjadi rahasia di antara aku, Wawan, dan perlindungan tidak terlihat yang menyertaiku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.